Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom semuanya. Saya lihat muka-mukanya semuanya pada sukacita ya. Boleh dong tebarin sukacitanya, kasih senyuman ke kanan kirinya. Dan jangan lupa juga kasih senyuman yang terbaik buat Tuhan kita ya. Asik. Ya, hari ini kita berkumpul kembali di gerejanya. Mari sama-sama kita terus mau meninggikan namanya. Mari kita terus bawa rindu kita untuk kita bertemu pribadi lepas pribadi dengan Dia. Karena hari ini itu adalah urusan aku dengan Tuhan, kita masing-masing ya. Seperti yang dikatakan di firman Tuhan, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, kita tidak mau menjadi sama seperti dunia, tapi kita mau melekat terus pada Sang Cinta. Sama-sama kita katakan. Satu hal yang ku berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami terus memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, satu hal yang ku pinta. Kami terus menikmati Engkau Tuhan, menikmati bait-Mu Amin. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati terus Engkau Tuhan. Mari kita ulangi sekali lagi dengan lembut. Katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Hanya dekat padanya kita dapat sukacita dan damai sejahtera. Menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat
kita terus mau menikmati ya. Mari sama-sama saya undang semua untuk bangkit diri. Kita katakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya Tuhan, kami tidak mau menjadi sama dengan dunia ini. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi kami mau terus menikmati dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari angkat syukur-Mu, sebab Dia begitu murah hati pada kita. Dia berikan segalanya, Dia berikan hidupnya bagi kita. Thank you Lord for your love. We praise your name, Jesus. Hanya Kau Tuhan yang ku sembah. Ku mau dekat denganmu selamanya. Kami bawa hati kami, bawa hidup kami bagimu Tuhan. Ku bersyukur atas cinta-Mu, atas kemurahan-Mu. Mau menikmati selalu selamanya. Kau Tuhan. Mari terus rasakan dan nikmati kasih-Nya. Haleluya. Kau berikan segalanya bagi kami Tuhan, untuk mendapatkan kami, untuk mendapatkan aku Tuhan. Haleluya. Ku puji nama-Mu, sembahku padamu. Hanya bagimu penyembahanku. Selamanya Tuhan, kami terus memuji dan menyembah-Mu. Biar semua perkataan yang keluar dari mulut kami itu membawa pengagungan bagi nama-Mu saja. Kami terus nikmati kasih-Mu Tuhan. Kembali kita katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami rindu memuji-Mu, menyembah
dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi katakan. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai karena Dia begitu murah hati bagi kita. Amin. Haleluya. Dialah Raja mulia yang telah turun ke dunia untuk mendapatkan setiap kita ya. Boleh salam lagi ke kiri dan kanannya. Katakan salam cinta. Salam cinta. Ayo sama-sama kita terus meninggikan namanya. Kita mau terus bertepuk tangan seirama ya. Yang di rumah juga jangan lupa. Come on. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan datang sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Sama-sama angkat suaramu. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Amin. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Mari saya mau dengar jemaat saja katakan ya. Come on sama-sama. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Dia saja. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Ini Dia, lebih lagi. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah
Dia telah menang bagi kita. Dia telah mati bagi kita untuk mendapatkan setiap kita di sini. Mari sama-sama kita terus mau bersinar bagi Dia. Amin. Ini sorakan kami Tuhan. Telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu. Jangan mau kalah semuanya. Di dalam dunia membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Hidup kami tak akan sama lagi. Kau telah membuktikan kasih-Mu padaku. Kau yang mengubahkan hidupku yang dulu. Sekarang ku berlomba membawa kasih-Mu. Di dalam dunia membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji. Sama-sama nyatakan. Kau Allah berkuasa, hidupku pun Angkat suaramu. memuji-Mu. Kau Allah berkuasa, hidupku pun memuji-Mu. Kaulah Allah kami yang berkuasa dalam kami. Berkuasa, hidupku Membawa mereka. membawa mereka menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku Menyembah-Mu. memuji, meninggikan-Mu, Allah yang berkuasa. Hidupku pun memuji-Mu, membesarkan-Mu, segenap hatiku bersinar bagi-Mu. Segenap hati Hanya bagi Dia saja. bersinar bagi-Mu, 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 bagi-Mu. Haleluya. Hanya bagi siapa? Yesus, nama di atas segala nama. Silakan duduk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur atas cinta-Mu. Kami percaya bahwa nama-Mu begitu indah bagi kami. Nama yang menguatkan, nama yang menyembuhkan, memulihkan segalanya. Itu hanya nama-Mu Yesus, nama yang terindah. Inilah kami Tuhan, kami bawa hati dan hidup kami, ambil sepenuhnya dalam tangan-Mu.
kita datang. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, yang siang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah Kami letakkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus. Mari bawa rindumu, bawa puji syukurmu padanya. Syukurku membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Kau Yesus kami, Kau yang terindah Tuhan. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, Mari dekap kami dengan kasih-Mu Tuhan. bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Katakan pada jiwamu, Jiwaku tenang di hadirat-Mu. hati kami aman Tuhan. hatiku aman Dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu.
Aku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Kau Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Ambil semua Tuhan. Tidak ada lagi kami pegang hidup kami sama sekali. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Amin Tuhan. Yesusku, Kau terindah, Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Terima kasih Tuhan. Selamanya ku Semuanya hanya bagi nama-Nya. menyembah-Mu. Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya ku menyembah-Mu. Amin. Selamanya ku menyembah-Mu. Menyembah-Mu. Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami yang kami persembahkan kepadamu Tuhan. Seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tidak kami persembahkan untuk dunia ini, tidak kami persembahkan untuk setan, tidak kami persembahkan untuk ego, untuk aku, tapi hanya untuk Engkau saja Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur anugerah-Mu selalu baru dan setiap hari baru dalam kehidupan kami. Kami sambut anugerah-Mu, kami sambut cinta-Mu Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yuk katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semua, shalom. Ya, kita bersyukur anugerah Tuhan dicurahkan kepada kita yang tidak terbatas. Hari-hari ini saya merasakan bahwa betul-betul, wah sudah tidak ada yang bisa menahan lagi saudara. Cinta Tuhan, anugerah Tuhan ya, tinggal sikap hati kita aja. Mau gak menyambutnya? Kalau kita mau menyambut saudara, saudara lihat hari-hari ini percepatan yang Tuhan kerjakan begitu luar biasa. Apa kita lihat di dunia jasmania ini saudara, di dunia lahiriah ini, itu semua termanifestasi di alam roh. Di alam rohnya sudah terjadi lebih dahulu. Ya, baru termanifestasinya di lahiriah. Jadi kalau lahiriah kita lihat teknologi begitu cepatnya bertumbuh ya, begitu pesatnya. Wow, luar biasa. Ya, kagum saudara ya. Saya bisa lihat dari rumah anak lagi ngerjain apapun di toko. Saudara. Lalu saya chat di WA, chat grup. Papi ya CCTV terus ya. Oh enggak, papi mau lihat aja kalian ya. Jangan sampai nanti meleset atau kalau ada pembeli kayak kemarin tiba-tiba ada 2 keluarga yang datang. Lalu ada yang servis juga sepeda saudara. Oke, papi ke sana gitu ya. Papi membantu kalian untuk jaga kasir saudara. Lihat kasir gitu saudara ya. Bisa lihat sekarangnya bisa ya.
Itu saudara yang kita lihat lahiriah. Itu berbicara tentang apa? Tentang dunia rohnya begitu dahsyat. CCTV Tuhan saudara tidak pernah terlewatkan satu detik pun dalam hidup kita. Ya, takut gak? Gak usah takut. Ngapain kita takut? Hidup kita apa adanya kok. Men? Gak usah takut saudara ada CCTV surgawi. Itu menolong kita supaya kita tidak meleset. Ya, kita punya pasangan, punya anak, punya keluarga, punya rekan persekutuan saudara yang jadi CCTV buat kita. Yang lihat kita nggak beres saudara, ditegur, dinasehati. Saudara sambut itu. Amin. Jumat kemarin kita pertemuan pelayan saudara. Saya berkata kepada pelayan-pelayan, ayo kita kembali dasar pelayanan kita. Tidak ada yang lain kecuali cinta. Jangan pernah melayani karena jadi panggungmu pelayanan. Ada orang jadi panggungnya saudara. Wah pelayanan kayaknya saya diterima. Oh pelayanan saya tampil. Apalagi ini panggung saudara kan. Ya, tim praise and worship, tim musik saudara, pengkhotbah. Ini kan panggung, tim dance saudara. Tampil kan. Kalau tim parkir mungkin wah gak kelihatan. Tapi saya berkata kepada tim parkir kemarin. Tim parkir sama yang khotbah di hadapan Tuhan sama. Tidak ada bedanya. Ya. Kalau yang khotbah lakukan tidak dengan cinta saudara. Bukan hanya khotbahnya sia-sia. Tapi binasa. Binasa. Kita sudah pelayanan saudara mau pagi, siang, sore. Saudara berapa puluh tahun pun saudara pelayanan. Kalau dasarnya bukan cinta. Bukan hanya sia-sia. Tapi kita binasa Bapak Ibu. Binasa. Enggak main-main. Saudara lihat Matius pasal yang ke-7 Tuhan katakan apa? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Saudara itu pertanyaan saya kepada Tuhan. Tuhan, orang bernubuat itu kan gak sembarangan orang. Tuhan kasih kepercayaan itu kan karunia Tuhan. Itu kan? Bukankah kami menyembuhkan orang sakit demi namamu? Menyembuhkan orang sakit kan gak sembarangan orang juga. Tuhan yang percayakan dia kan. Bukan dia yang menyembuhkan kan. Tuhan kan lewat orang itu. Kan dahsyat ini orang. Ya. Bukankah kami mengusir setan? Apalagi ngusir setan. Itu kan sebuah karunia yang khusus yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan bilang apa? Aku tidak pernah mengenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan. Saya bertanya berlama Tuhan kenapa mereka pembuat kejahatan? Bukankah mereka sedang manifestasikan karunia-karunia roh dalam hidup mereka? Tuhan bilang betul itu karunia daripadaku. Cuman karena kami yang melakukannya. Bukan aku Tuhan katanya. Mereka binasa. Saya ingatkan pelayan-pelayan kita kembali dasar pelayanannya cinta. Kalau dasar pelayanan kita cinta, kita nggak pilih mau pelayanan apa. Apapun yang Tuhan percayakan saudara, kita ambil saudara. Saya ingat pertobatan awal saya ditawarin jadi guru sekolah minggu. Kalau dulu namanya guru sekolah minggu ya, pembina anak gitu. Ya. Siap, saya bilang, oke siap. Saya terima aja saudara. Cuma saya bilang, saya mau ngapain? Ngajar, oh belum bisa. Orang petobat baru datang ke gereja saudara. Udah, kamu jadi bodyguardnya aja. Jadi kalau ada anak-anak yang lari sana lari sini, kamu yang urus. Wow, oke. Siap saya bilang, saya terima. Saudara. Wah, jadi anak-anak yang lari sana lari sini. Diam kamu duduk. Takut. Anak-anak tuh kan insting dia. Anak-anak tuh insting loh. Jadi kalau kita tegas tuh dia tahu, oh ini orang gak main-main. Tapi kalau saudara lari sini, nanti om pukul ya. Cuman begitu saudara, dia akan terus lari. Sama kita jadi orang tua. Kalau saudara keluar wibawa ilahi yang dari Tuhan itu saudara, anak kita nurut kok. Nurut, percaya saudara. Tapi masih tegas. Papa disiplin nih, betul-betul disiplinin buat dia. Gak apa-apa saudara, anak-anak gak apa-apa. Saudara lakukan hukum dulu gak apa-apa. Sampai nanti dia akil balik, baru nanti saudara kita gak pakai hukum lagi, gak pakai aturan lagi saudara. Tapi justru pakainya berbeda dengan cinta kasih. Saudara lihat kenapa ada perjanjian lama? Saya pernah tanya gak? Kalau perjanjian lama gak perlu, kenapa perlu perjanjian lama? Ayo. Pak terjemahan, ada namanya terjemahan Gideon ya. Yang warna biru, ingat Alkitab kecil itu. Itu kan gak ada terjemahan PL, gak ada ya perjemahan lama kan. Perjanjian baru semua kan. Ya. Tapi di Alkitab kita kan ada kan. Kenapa ada PL, ada PB. Saudara tahu? Karena PL itu isinya hukum semua saudara. Orang Israel belum akil balik perlu pakai hukum. Sekalipun tidak ada satupun yang bisa menggenapinya kan. Tuhan kan menggenapi. Bukan Tuhan melakukannya, tapi Tuhan menggenapinya. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Saudara, tidak akan ada perjanjian baru kalau tidak ada perjanjian lama. Saudara tahu hidup saudara? Coba masing-masing kita lihat. Ya, dulu kita dididik oleh orang tua ya. Ibu Tiska dididik kan?
Sama mama kan bisa jadi seperti ini kan. Coba ya. Tadi saya ngobrol-ngobrol, gimana Oma pulang Medan? Wah enak ketemu adik gitu ya. Tapi Oma tetap bilang, Jakarta lebih enak Pak. Ya Jakarta ibu kota ya, rame ya. Medan kurang enak kata gitu ya. Ya bisa ketemu adik-adik gitu ya. Tapi kan coba didikan orang tua kita, lihat kan. Kayaknya perjanjian lama kan. Orang tua kita dulu kan kayaknya pakai hukum semua kan, pakai aturan semua kan. Sekalipun tidak tertulis. Saya ingat sekali papa saya itu ya. Saya ini anak bontot kan. Anak bontot mestinya anak kesayangan kan. Enggak loh saudara. Enggak. Giliran dia udah punya cucu-cucu. Wah dia deketin cucu-cucunya. Pergi naik sepeda bawa cucunya. Saya mau ikut. Dia cuman gini lembain jempol gini. Mundur teratur gitu. Hebat. Henok gimana? Sama Henok Junior. Udah dibogem Pak. Dia kasih bogem 2. Gak apa-apa, jangan menyerah. Jangan nyerah, ikutin aja. Anak Tuhan kasih kok. Tuhan saya gak mampu didik anak. Bilang sama Tuhan, aku menyerah Tuhan. Aku mau melihat Tuhan yang atur mereka. Kenapa? Itu saudara. Papa saya sadar, wih saya bilang hebat ya. Orang tua, buta huruf, gak sekolah. Tapi wibawanya tuh luar biasa. Cuman dia angkat jempol, mundur kita. Gak ada satu anak pun yang berani dekat saudara. Tapi saya lihat didikan orang tua tuh iya ya. Saya bisa seperti ini tidak terlepas. Mereka yang didik kan. Sekalipun pakai hukum, pakai perjanjian lama. Sama dengan hidup kita saudara. Jadi ayo kita kembali saat ini betul-betul dasar melayani kita. Dasar kita ikut Tuhan cuma satu. Karena Tuhan cinta kepadaku. Aku juga mencintai dia. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Ya, saudara Bapak Ibu yang diberikan Tuhan talenta, karunia, jangan disimpan. Ya, ada yang bisa karunia nyanyi, ayo bergabung bersama-sama kita melayani. Nanti daftar di customer service di depan aja. Oh saya mau jadi singer, saya mau jadi worship leader. Oh saya mau main musik. Oh saya punya talenta main saxophone ya, yang tiup itu kan ya. Ini belum ada alatnya, pokoknya daftar aja dulu. Nanti Tuhan siapin alatnya. Ini ada toko musik kok. Tinggal pesan Ci, saxophone. Ya, gampang saudara. Yang penting apa? Ada kerinduan. Ya, saudara yang pernah pelayanan dulu, saudara jangan padamkan itu. Jangan. Kenapa? Tuhan bilang itu talenta daripadaku. Saudara ingat di dalam Injil Matius 25, ada 3 hamba yang dipercayakan oleh bosnya, oleh tuannya, oleh atasannya. 1 5 talenta. Yang kedua 2 talenta. Yang ketiga berapa? 1 talenta. 3 orang dibaginya beda-beda. Mungkin kita berkata Tuhan gak adil. Enggak. Tuhan adil saudara. Karena apa? Diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau kesanggupan kita 1, ya udah terima kasih Tuhan. Tapi apa? Ya dimultiplikasikan yang 1 itu. Ya, dihasilkan, jangan dikuburkan, dipendam, lalu bilang lagi sama Tuhan, aku tahu lagi. Tuhan adalah Tuhan yang jahat. Tuhan menuai di mana tempat Tuhan tidak menabur. Itulah Tuhan kita. Ya, tapi udah gak perlu. Tuhan terima kasih buat talenta yang Tuhan berikan saudara. Saya baru tahu iya ternyata saya bisa juga ngajar anak-anak ya. Kenapa? Karena menyambut. Terus mulai disuruh jadi singer waktu saya. Oke siap. Akhirnya jadi worship leader. Pada suara pas-pasan. Ya udah latihan di kamar mandi. Teriak-teriaknya kamar mandi kan. Teriak-teriak latih suara ya. Saya gak pernah les olah vokal gitu saudara. Tapi yang mau les olah vokal silakan. Supaya tahu juga teknik-tekniknya gak apa-apa. Kalau saya dulu enggak. Tapi udah sendiri aja. Tapi saya tahu, oh iya ya. Tuhan yang ngajarin ketika apa? Ketika aku menyambut. Ketika aku berkata, aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Tuhan yang perlengkapi semua kok. Kita ini kan panggungnya Tuhan. Jadi Tuhan yang perlengkapi saudara. Ya akhirnya saya jadi worship leader di gereja yang dipercayakan. Kalau ada acara KKR, kalau ada acara ulang tahun gereja, ada acara gabungan. Saya dipercayakan jadi worship leader ya. Bukan soal kepercayaan itu. Tapi saya lihat itulah cara kerja Tuhan. Ketika kita membuka hati buat Tuhan saudara. Yang 2 menghasilkan 2 jadi 4. Ya, dipercayakan 4 kan. Yang 5 jadi berapa? 10 kan. Saudara tahu yang 1? Yang 1 itu diambil dikasih sama yang 10. Saudara lihat. Itu dikatakan apa? Yang makin banyak diberi kan. Yang makin sedikit kenapa? Karena kita tidak mau multiplikasikan. Bukan untuk kita. Bukan tentang kita, tapi semua tentang Tuhan. Ya, silakan Bapak Ibu mau ambil bagian. Oh saya mau jadi usher, oh saya mau jadi tim parkir Pak.
Enggak apa-apa. Ya. Jadi tim parkir mulia kan, kehujanan-kehujanan. Kepanasan-kepanasan saudara ya. Hari-hari ini kan lagi ekstrim-ekstrimnya ya. Tahu-tahu hari Jumat hujan seharian gitu ya. Kemarin panas seharian. Panasnya menyengat betul-betul gitu ya. Menyengat betul-betul. Ya udah nikmati aja. Hujan nikmati, panas nikmati saudara. Semua nikmati saudara. Nikmati cinta Tuhan. Ya. Jadi silakan yang mau bergabung saudara. Oh saya mau menjadi pembina kids. Di atas kan ada kids, ada teens nih sekarang yang lagi berlangsung nih. Ya, saya mau jadi pembina teens, anak-anak remaja. Silakan Bapak Ibu. Saya masih bisa masuk nggak? Pak Samuel masih bisa masuk nggak? Masih bisa. Masih bisa kan. Untuk ngajar anak-anak teens masih bisa saudara. Enggak ada mengenal usia kok. Yang penting apa? Sikap hati kita mau. Saudara, 2 minggu berturut-turut ini Tuhan mengajarkan kita tentang kata menyerah. Sebuah kata kalau kita pakai otak kita dengarnya nggak enak ya. Menyerah Pak. Berarti Bapak orang muda putus asa ya. Enggak. Kemarin saya buka YouTube judulnya keren banget. Pantang menyerah. Gimana Pak? Satu khotbah katanya pantang menyerah. Satu suruh menyerah. Jadi saya pegang yang mana? Jangan dipegang. Jangan dipegang. Tuhan lagi ngomongnya apa sama kita? Ya, Tuhan lagi ngomong sama saya hari-hari tentang menyerah. Kamu gak sanggup, kamu gak mampu, kamu cuma ada capek. Selama ada usaha aku, selama aku yang terlibat, gak bisa, kamu capek. Tapi biarkan Tuhan bilang, aku huruf besar, dia sendiri yang bermanifestasi. Saudara akan lihat itu luar biasa. Itu betul saudara. Wah, saya bilang keren ya. Keren sekali ketika saya menyerah. Ketika saya angkat tangan, Tuhan yang turun tangan, yang mengerjakan semua. Seluruh aspek hidup kita, saudara. Seluruh aspek hidup kita. Hari ini kita mau diajar kembali oleh Roh Kudus, saudara. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, kita akan melihat ayat yang ke-27 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, silakan tampilkan di slide. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 27 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kita baca dengan suara keras bersama-sama. Tetapi saudara telah menerima Roh Kudus. Dan ia, yaitu Roh Kudus itu hidup di dalam saudara. Di dalam hati saudara. Sehingga mengenai kebenaran saudara tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Ia mengajarkan segala sesuatu kepada saudara dan ia adalah kebenaran, ia bukan pendusta. Oleh karena itu seperti telah dikatakannya, saudara harus tetap hidup di dalam Kristus. Saudara, ayat ini berkata tetapi saudara telah menerima Roh Kudus dan ia hidup di dalam saudara. Dan di mana? Di dalam hati. Kita harus percaya bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saat itu juga Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu sudah tinggal di hati kita. Ingat itu. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus, Roh kebenaran pribadi Allah yang ketiga. Yang juga menciptakan dunia dengan segala semestanya. Yang punya kuasa yang sama saudara dengan Bapa. Sama. Tidak ada perbedaannya, hanya fungsi yang berbeda. Itu ada di mana? Bukan ada di surga aja, tapi ada di hati kita. Makanya berulang kali kan, saya berkata, Tuhan, kalau Roh Kudus ada di hati saya, kalau Roh kebenaran ada di hati saya nggak seperti ini Tuhan. Saudara masih berontak dari dalam. Jangan, wah udahlah hidup ini memang harus begini. Kayaknya memang nasib saya seperti ini ditentukan. Takdirnya ditentukan seperti ini. Tidak. Enggak, jangan terima nasib. Jangan terima itu saudara. Enggak, saya enggak seperti ini harusnya. Ini ada yang salahnya apa ini ya? Kita itu masih cek. Masih seperti itu sama Tuhan. Tuhan bilang apa? Mari kita berperkara. Berperkara sama Tuhan. Tuhan, kenapa ada penyakit ini? Tuhan, apa sih maksudnya lo penyakit ini? Saudara mesti ngomong. Ponakan saya berulang kali berkata, Om, tolong bantu Om, bantu Papa Om. Papa kan kokomu. Enak itu. Papa aku kan kokomu. Dia pikir omnya ini maha bisa gitu loh.
Ya, omnya pendeta, jadi omnya yang suruh ngurusin semua. Saya cuma bilang gini, ponakan kagak bisa. Saya ngubah diri saya sendiri aja nggak bisa. Tapi kamu tahu nggak? Papa kamu seperti itu, kamu tahu nggak? Itu cara Tuhan tuh dapetin kamu. Dia nggak mau lagi WA saya, dia WA istri. Istri tanya, kenapa nggak WA sama om? Ya om ngomongnya terlalu rohani. Bukan, saya bilang bukan urusan rohani. Cuman Tuhan lagi berurusan sama kamu kok, ayo. Ya jadi dia pikir omnya pendeta, maha bisa, ngurus jemaah aja bisa. Kokonya urus. Ya, maksudnya datang ke rumah, tegur koko. Koko kamu kan, tegur kok, bertaubat kok. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kadang bukan begitu urusannya, enggak. Ya saya sekalipun adik, tapi kalau enggak ada gerakannya kan enggak bisa sembarangan. Nanti kan aku lagi, daging lagi. Kecuali ada gerakannya, ya tegur, nasihati saudara. Kan enggak peduli kalau Tuhan udah ngomong. Ya kan, kita kan enggak berbicara tentang siapa-siapanya, tapi apa? Tentang Tuhan. Paulus berkata jelas dalam 1 Korintus pasal yang kedua. Aku tidak datang kepadamu dengan kata-kata yang muluk-muluk. Aku tidak berkhotbah kepadamu dengan ilmu khotbah yang tinggi, terjemahan lainnya. Enggak, tapi aku datang dengan bahasa yang sederhana. Karena apa yang aku beritakan adalah Yesus Kristus. Iya, hidup kita harus seperti itu. Yang kita beritakan tidak ada Yesus pokoknya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hanya tentang Yesus, tidak ada tentang aku. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita, di hati kita, sehingga dikatakan kita tidak perlu lagi diajar oleh orang lain. Ekstrim banget kayaknya ayatnya. Kita nggak perlu lagi diajar oleh orang lain. Berarti ya udah nggak usah sekolah, nggak usah kuliah dong Pak. Ya udah kita nggak usah punya guru lagi. Kepada kan guru juga adalah karunia kan, itu kan. Kita nggak usah punya apa-apa. Bukan itu maksudnya saudara. Maksudnya gini, kita jangan bergantung kepada manusia atau kita jangan bergantung kepada pengetahuan dunia ini yang jadi pegangan kita. Kalau kita punya pengetahuan yang luas, kita bisa sukses di hadapan Tuhan. Bukan, saya bilang sukses itu bukan berhasil secara keuangan, tapi berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Banyak kita, saudara, banyak kita termasuk saya, ya bertumpunya pada pengetahuan dunia. Saya punya dulu cita-cita kepada ketiga anak yang Tuhan kasih. Tuhan, ketiga anak ini minimal tiga-tiganya harus S2. Tahu siapa yang paling stres bertiga? Kira-kira siapa yang paling stres dari bertiga yang kalian kenal? Kalau saya suruh S2 semua. Joel. Joel yang paling stres. Matt aja banyak ngulang dia. Bapaknya mainnya ya, dia ngulang terus. Yang terakhir yang COVID yang online itu saudara, iya dia boleh tampil mukanya, tapi dia main game juga sama temennya. Nah, guru-guru harus tahu tuh, dia main game, kan bisa gitu ya. Main game yang menghasilkan uang lagi. Bangga lagi, Pak udah dapat 500.000 loh. Dapat di mana? Hasil main game. Loh, lu sekolah apa main game gitu ya. Kenapa? Stres dia. Tapi di saat dia menyambut Tuhan itu bukan dia lagi malas sekolah, enggak, dia lagi enjoy-enjoynya. Tapi dia mau menikmati Tuhan, silakan. Ya, ayo kita bebaskan, jangan sampai kita ini terjebak. Saya tahu pola saya ini terjebak dengan yang namanya mentor, yang namanya pembina itu saudara. Kenapa? Saya mudah jiplak gitu loh. Orang ini ngomong ini, wah ini kebenaran, saya bisa pegang dan saya itu menuntun saya, itu bahaya sekali saudara. Apa dia Pak? Kita nggak fleksibel sama Tuhan. Betul nggak? Kita mesti fleksibel sama Tuhan. Mesti betul-betul bisa melihat, wah Tuhan tuh dahsyat, Tuhan tuh luar biasa. Ya, kalau saudara makanya dengar semuanya pakai otak, nggak bisa. Nggak bisa. Kita nggak bisa ikut Tuhan. Itu bahayanya. Makanya saya bilang Tuhan terima kasih ini. Tuhan terus berbicara kepada kamu tidak perlu diajar oleh siapapun itu. Aku akan mengajarkan kepada kamu tentang apa? Segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu kan semuanya. Hal-hal lahiriah, hal-hal kehidupan kita sehari-hari maupun apa? Perkara roh.
Yang kita anggap, wah susah Pak perkara roh Pak. Hanya orang-orang tertentu aja yang diajarkan perkara roh. Saya nggak bisa Pak. Enggak, semuanya bisa. Karena kita ini manusia roh. Ingat, masalahnya kita kembangkan enggak, kita berani enggak ngomong. Karena waktu karunia roh itu bekerja dalam diri kita, kita mulai mikir, wah saya ngomong gini dari saya apa dari Tuhan? Mikir kan? Enggak usah mikir. Ngomong aja. Pak kalau salah gimana? Gini aja gampangnya. 10 kali misalnya Bapak Ibu, 9 kali salah, ada 1 kali benar aja. Kan udah puji Tuhan. Ternyata ada benernya juga kan. Ya udah gitu aja saudara. Jangan takut. Jangan takut. Saya betul-betul hari-hari ini bilang Tuhan, saya mau bebas dari konsep ini. Kenapa? Saya muda. Wah kalau udah punya mentor, saya bukan jadi pengikut yang biasa. Saya bisa memultiplikasikan, bisa memodifikasi terus. Wah itu talentanya gitu. Tapi saya bilang enggak mau. Mendingan saya copy paste aja yang dari Tuhan. Tuhan itu kan copy paste juga. Betul gak? Injil Yohanes 5 ayat 19 dia bilang apa? Apa yang kulihat dari Bapa itu yang aku kerjakan. Apa yang aku dengar dari Bapa itu yang aku katakan. Copy paste kan? Itulah Tuhan. Kita juga Tuhan ajarin seperti itu. Aku yang akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Ya. Jadi ayo kita jangan kejebak saudara. Patok mesti sekolah, mesti kuliah. Anak saya mesti kuliah. Jangan. Ya. Silakan kalau punya kemampuan, silakan kalau Tuhan panggil di sana gitu. Tapi ada orang tua kan berusaha untuk anaknya bisa kuliah. Akhirnya pinjam sana, pinjam sini, pinjam sana, pinjam sini. Anaknya sudah selesai kuliah, utangnya belum habis. Utangnya belum lunas. Stres kan? Jangan. Jangan saudara, jangan. Ya. Saya Tuhan runtuhkan cita-cita ketiga anak harus jadi S2. Runtuh betul-betul hancur. Tuhan babak belurkan semua mimpi itu. Saya bilang Tuhan silakan. Mereka milikmu, Tuhan yang mengajarkan mereka tentang segala sesuatu. Saya gak perlu khawatir, saya gak perlu takut. Saudara itu terbukti. Itu terbukti saudara, saya gak usah pusing. Ya, dari gak mau kuliah, nah tadinya mau kuliah, akhirnya gak jadi kuliah. Tapi saya bilang kalau kamu gak mau kuliah, tidak boleh nganggur. Itu syaratnya. Kalau enggak kuliah, nganggur di rumah aja, waduh. Tidur jam 2 pagi, jam 3 pagi, bangunnya jam 12 siang, habis itu disembeli. Dipotong gitu ya. Ya repot anak begitu ya, orang tua kewalahan ngadepin anak begitu. Enggak boleh ya. Oke, mau apa Koko? Kita ngobrol-ngobrol, ya dagang bakmi. Oh udah enggak apa-apa. Dagang bakmi enggak apa-apa ya. Ya, papa punya pengalaman di situ. Om kamu juga, kamu mau magang boleh di sana, silakan. Kita punya pengalaman di situ. Jadi ketika dagang, ya nggak kaleng-kaleng lah. Kan sudah ada, ya tinggal ajarin, tinggal latih dan sebagainya gitu. Ternyata pandemi datang. Wah nggak bisa kok. Nggak bisa dagang makanan. Ini lagi pandemi ya. Orang jangankan mau pesan, keluar aja males kan. Nggak bisa bilang. Terus gimana? Nggak tahu. Ya Tuhan yang jeblosin ke toko sepeda. Oke. Saya lihat hari-hari ini Tuhan ajarin mereka. Tuhan ajarin mereka. Tuhan latih mereka sendiri saudara. Banyak yang tanya sama saya, Pak, Bapak sekolahin mereka di mana sepedanya? Lessonnya di mana? Ya, di rumah. Gak ada saudara. Ya, dari toko yang kecil, sekarang Tuhan kasih toko yang lebih besar saudara. Toko yang bagus gitu saudara. Saya lihat sekarang Tuhan mulai kirim yang servis-servis sepeda. Lebih banyak. Kalau dulu sedikit. Ya ganti ban, tapi sekarang mulai. Berapa hari yang lalu Tuhan kirim 2 sepeda saudara. Ya, mereknya Trek. Tapi sepeda yang goes di rumah itu bro, apa namanya itu? Hah? Sudah statis ya, pokoknya goes di rumah. Tapi mereknya Trek. Lalu satunya sepeda lipat, tapi mereknya juga dari Inggris juga. Wih saya bilang ini sepeda mahal ini ya. Oke, Tuhan kirim sepeda mahal ya. Di sini Tuhan yang kirim ya, kalian harus lakukan dengan segenap hati. Mahal murah sama. Gak boleh yang murah, ini murah udah deh. Enggak, segenap hati ya. Seperti untuk Tuhan kalian lakukan. Ya, mereka kerjakan ya. Bahkan hari Kamis dia udah pulang. Saya bilang udah pulang, udah jam 7 ini pulang. Tapi Pak izin ya, pulang, makan, mandi, balik lagi. Karena ini orang besok mau ambil Pak. Ya udah saya bilang. Ya, tapi saya nggak mau kalian terikat dengan toko ini. Jangan. Ya, ini cara Tuhan ngajarin kalian silakan. Mereka balik lagi berdua.
Coba mikirin gak? Balik lagi ke toko. Terus mandi, makan, 7:30 balik lagi. Saya kasih waktunya. Batas balik ke rumah jam 11. Saya pantau nih CCTV. Jam 11 mesti balik ya. Lo jangan main-main ya. Balik-baliknya 11:30. Saya udah tidur. Saya sedang, wow. Tuhan itu luar biasa ngajarin mereka gitu ya. Dan pembelinya puas gitu ya. Saya lihat kerjanya rapi. Saya bilang, ya pokoknya segenap. Ya. Nah, kalian coba tanya, Bapak yang didik? Enggak. Gimana mau didiknya? Coba, didik anak-anak seusia 20-an begini coba. Balik lagi ya. Coba, ada gak? Saudara gajiin aja belum tentu mau balik. Apalagi gak digajiin. Kan itu Tuhan. Lalu kemarin lagi kejadian lagi. Ya. Ada yang beli di toko juga saudara. Ya, ada berapa. Lalu saya lihat. Lalu ada 2 bawa RB-nya. Ya, sepeda balap itu. Satu ganti bannya. Satu ganti ininya. Kabelnya ya. Nah, yang kabel ini agak susah karena sepeda-sepeda mahalnya kan rata-rata inner cable ya. Kabel itu gak kelihatan gitu. Kalau sepeda kita kan kabelnya kemana-mana. Ngerti lah ya. Kadang-kadang kita kelilit sama kabelnya sih. Sepeda sekarang kan canggih-canggih. Gak kelihatan kabelnya. Ya, gimana cara masuknya kita gak tahu. Itu kan mesin semua kan. Wah, keterima. Nah, pas-pas saya lagi ada di situ. Saya ngobrol lah sama pemiliknya ini. Ya, sama-sama Cikangin, Bangkangin. Ya, orang duta juga, cuman saya nggak kenal, cuman ya udah kalau ngobrol-ngobrol kenal gitu ya. Saya lihat 1 jam, kok belum beres-beres ini ya. Dia otak-atik belum beres. Saudara, hikmat saya mulai bekerja, saya deketin. Udah, suruh aja pulang. Jangan suruh nunggu supaya kamu lepaskan kerja gitu. Suruh pulang aja ya. Gimana pulang? Yang satunya udah ganti ban, bisa dia goes. Yang satunya kan masih diketahan. Gimana? Papa yang anterin, jadi grab car. Tapi grab car free. Saya ngomong sama Q, tinggalin aja ya Q. Saya panggilnya Q. Terus udah pulang aja saya anterin gitu. Saya anterin dia saudara. Nanti dikabarin ya kalau udah selesai. Dikabarin. Bila perlu kami anter, kasih best service. Kasih yang terbaik saudara. Oke, udah saya pulang. Terus dia masih otak-atik saudara. Saya pantau dari CCTV, wah dia makin stres ini. Udah 2 jam nih, enggak bisa-bisa gitu. Udah 2 jam. Lalu saya tulis di grup, saya bilang, Jajo, ya singkatan Jacob Joel ya. Jajo, pengurapan Tuhan yang akan mengajarkan kalian. Amin. Udah Tuhan yang akan mengajarkan. Tuhan yang kirim kan. Kalau Tuhan yang kirim, berarti Tuhan yang ngajarin dong. Tuhan mau ngajarin lewat itu. Kalau enggak kan Tuhan enggak kirim. Gampangnya gitu kan, simpelnya ikut Tuhan tuh gitu. Jangan ruwet-ruwet. Udah, percayalah pasti bisa. Ya, kamu ikutin aja, nyerah aja. Nyerah, jangan frustasi, nyerah aja sama Tuhan. Udah, oke? Saya kirim itu, 5 menit kemudian dia kirim voice note gitu ya. Puji Tuhan, 2 jam 15 menit akhirnya bisa. Wah di hati saya itu, Tuhan nyata. Apa yang Tuhan bilang gini, kamu tidak perlu diajar oleh siapapun. Nyata sekali, saudara. Nyata, saya bilang kan, lihat. Bukan soal biayanya, ya. Kalau biayanya, kalau sistem dagang, mendingan jual sepeda. Betul gak? Daripada servis kan, daripada servis gitar kan. Mendingan jual langsung gitarnya kan. Buang waktu, tapi bukan itu. Yang Tuhan mau ajarin. Bagaimana Tuhan ngajarin mereka untuk melihat Tuhan. Wah, itu kan ilmu yang dari Tuhan. Betul gak? Coba saya kursusin mereka deh sama yang canggih deh. Ada yang pengajar yang canggih gitu. Kursusinnya 1 minggu saudara. Kalau cuma teori aja gak bisa kok. Pasti. Tapi ini kan langsung praktek. Langsung praktek dalam mereka. Wow, sampai dia bilang luar biasa ya Pak, malam dia ngomong sama saya. Saya dapat pelajaran baru lagi dari Tuhan. Ternyata seperti ini ya. Iya, itulah cara Tuhan. Tapi kalau kamu udah putus asa, sudah apa? Nah, ini beda dengan kata menyerah itu ya. Ya, saudara mendengarnya itu masih begini langsung menyerah. Bukan. Ya, menyerah itu sikap hati. Ya, sikap hati kita menyerah. Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak mampu. Tapi serahlah dilakukan aja. Nanti Tuhan akan mengajarkan. Saya bilang, wow, keren ya.
Ya, karena dia mau buat goes hari ini. Hari ini dia mau goes ya, ada grup goesnya kan ya. Bahkan dia ajak anak-anak, yuk kalian goes aja sama om-om ini. Ya, kalian kan masih muda. Ya. Joel disuruh goes, lu paling berdepan. Ototnya masih kuat, betisnya masih kenceng gitu ya. Lu yang paling depan aja. Katanya yang paling depan paling susah ya Bro Chris ya. Ngelawan angin yang paling depan kan. Yang paling belakang makin enak gitu. Dia bilang iya kalian gabung. Saya persilakan aja saudara. Nah di sini saya lihat gitu, wow nyata ya. Ya, anak-anak muda lihat. Ayo Tuhan yang ngajarin kok. Ya, kalau enggak ya udah kita sobek aja Alkitab kita ini. 1 Yohanes 2:27 atau dihapusin aja. Enggak ada ini. Saya masih belajar sendiri, masih ada yang ngajarin saya. Saya mesti les ini, mesti les itu. Bukan salah les ini, les itunya, tapi sikap hati kita. Saya bilang Tuhan yang ngelesin kalian secara langsung di tempat, Tuhan yang menyatakan. Ini makin banyak loh saya bilang, makin banyak nanti, makin banyak kan. Ya, yang kemarin udah merek Trek kan. Ya, saya ngerti lah harganya Trek kira-kira begitu ya. Ya, nanti ada Brompton lagi baru masuk lagi, nanti ada lagi Pinarello lagi nanti masuk. Oh ya, nyebut doang. Ini gak main-main. Nanti ada yang buat spare part yang mahal gitu ya. Ya kalian harus ganti. Ayo lakukan segenap hati. Harus sungguh-sungguh gitu loh. Nanti pasti bisa kok. Tuhan yang akan ngajarin. Ya, jadi anak-anak muda engkau gak usah khawatir. Orang tua gak usah khawatir sama anak-anak kita. Mereka punya roh kebenaran. Mereka punya roh kudus di hati mereka. Elizabeth, gak usah khawatir. Bebaskan Tuhan aja dalam hidup mereka. Ya, jadi orang tua jangan paksa anaknya untuk kuliah ya, jangan. Tapi kalau anaknya mau kuliah silakan. Saya bilang kalau mau kuliah, ayo, papa kuliahin. Ya, mau S2, ayo, silakan. Saya ditawarin teman saya kuliah S2. Wah, saya bilang gak sanggup lagi. Gak sanggup lagi, gak mampu lagi. Udah lo hadir aja saya gak sanggup. Teman saya tuh udah jadi dokter-dokter semua saudara. Ya, udah pegang S2-nya, ya pasca sarjananya, direkturnya gitu. Udahlah, kan teman katanya, lu tinggal masuk aja lah pokoknya. Cincai lah kalau soal angka. Enggak mau ya. Masuk aja saya enggak sanggup lagi saudara-saudara. Nyerah. Udah, bukan berarti saya enggak belajar ya, belajar terus ya. Dari Tuhan belajar terus saudara. Gitu saudara. Banyak Tuhan ajarkan kepada saya ya. Saya punya ngecek renovasi ruko, tiba-tiba keluar berdarah di sini di lutut saya. Saya pikir kan cuma kecil kan, kayak tisu udah. Saya pulang, saya kasih sama ekoenzim yang terbuat dari kulit-kulit buah itu ya. Saya taruh, biasanya itu langsung berhenti, langsung sembuh. Ini kok enggak berhenti-berhenti ya? Kenapa ini makin basah lagi? Sampai saya tanya Victor, gimana ini? Istri ngaget-ngagetin lagi, kena tetanus kali Pak. Di ruko lama karatan kali besi-besinya kena tetanus. Lo ngaco aja lo tetanus. Enggak, ini pasti Tuhan mau ngajarin apa ini. Saya cek diri saya ya. Saya general check up ya. 1 tahun, kadang-kadang 2 tahun sekali saudara. Diabetes saya itu di ambang batas. Jadi gak boleh main-main lagi. Padahal saya ini kalau pola makan, istri saya bilang, lu lah udah kayak perjanjian lama. Lu kayak orang order lama lah. Manis gak mau, ini gak mau. Saya bilang, ya tubuh saya tahu. Makanya Paulus sampai berkata kan, siapakah yang dapat menyelamatkan tubuhku ini? Siapa yang dapat menyelamatkan? Gak bisa. Saya ingat itu ya. Tuhan tuh buka, kling. Tuhan tuh mau tunjukin gini, depan rumah kamu. Kalau sudah lewat ya, kalau mau parkir tuh. Yang ada tong sampah itu kan ada pohon hijau kan. Tahu itu? Ya, itu namanya pohon Afrika. Kalau bahasa kerennya itu pohon penyambung nyawa. Keren banget, penyambung nyawa. Udah mati disambung nyawanya. Penyambung nyawa gitu. Saya biasanya biarin aja. Tuhan bilang, kamu rebus itu. Saya suruh istri, petik daunnya 3 atau 4, 2 gelas jadi 1 gelas gitu. Ternyata itu penurunan diabetes. Praktis sekali kan Tuhan tuh ngajarin saya. Tapi gak boleh banyak-banyak. Istri saya minum juga. Tekanan darahnya drop. Langsung keluyeng. Karena dia tekanan darah juga turun. Diabetes juga turun. Terus saudara. Itu di depan rumah. Kalau mau petik boleh silakan. Ya, tapi jangan coba-coba. Ini masing-masing Tuhan ajarkan. Tuhan ajarkan kepada saya. Oh ya udah saya suruh istri rebus seminggu aja. Tadinya minum pagi sama sore.
Cuman wah tekanan saya juga drop ini. Bilang nggak enak nih kok. Ya udah akhirnya saya minum sore aja. Seminggu berhenti. Udah nanti 1 bulan atau 2 bulan lagi silakan. Saya sampai Bro Ishak, mana Bro Ishak ya? Bro Ishak juga metik gitu. Ya saya bilang silakan tapi nggak boleh terus. Ya minum seminggu berhenti. Udah. Cukup aja 3 lembar. Direbus, apinya kecil saudara, jadi 1 gelas itu. Itu Tuhan ngajarin kepada saya. Oh ini nih tentang segala sesuatu. Gampang kan? Sembuh saudara. Ya, karena kan sudah ambang. Ya, bukan saat ininya, ini kan sudah prosesnya lama gitu saudara. Prosesnya lama, tapi kan kita enggak. Ya, darah Yesus lebih tinggi, semua sikat. Jangan. Jangan saudara. Saudara tahu kalau lengkeng itu menghasilkan saudara, saya paling makan cuma 1 atau 2. Cukup. Karena kan manis sekali, kan legit sekali, saya tahu. Enggak, saya tahu tubuh saya. Masing-masing kita tahu tubuh kita. Tuhan ngajarinnya apa? Saudara lakukan itu. Segala sesuatu diajarkan. Ya, jadi jangan pusing, jangan betul-betul kita banyak pengetahuan, saudara. Pengetahuan akan dunia ini, semua akan berasal dari pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu, saudara. Ya, lalu saya lihat istri, saudara. Ketika kami menikah, saudara, istrinya kan nggak bisa masak. Saya maklumi karena dia bilang, kok saya mau ke dapur, tapi mama nggak kasih. Nah, kan susah kan. Jadi orang tuanya yang nggak kasih anaknya ke dapur gitu ya. Jadi akhirnya kan nggak bisa masak gitu. Ya, ketika kawin ya udah saya yang ngajarin sedikit masak ini gitu ya. Bisa sih masak air, bisa. Masak air nggak bisa Pak. Masak mie instan bisa. Tapi lebih daripada itu, wah udah nggak bisa. Ya udah aja. Tapi sekarang saya lihat, wah betul-betul tanpa campur tangan manusia. Tanpa campur tangan mamanya, Tuhan yang ngajarin dia terus. Kenapa? Dia berani. Pak, saya mau bikin roti. Ya udah bikin aja. Jadi kalau istri mau bikin roti, suami saya suruh bikin aja. Enggak jadi Pak, gebuk anjing mati. Ya enggak apa-apa. Maksudnya bantet keras gitu, gebuk anjing mati. Ya awal-awal. Saya lihat adik ipar saya bikin bakpao awal kan. Kami jadi uji cobanya ya Em ya. Gak jadi antar ke blok C. Gak jadi antar ke blok C. Uji coba terus. Tapi lama-lama kan Tuhan ngajarin. Ya bisa bikin sekarang luar biasa gitu kan. Belajar. Sekarang dia bikin. Nah 1 kali bikin lalu kami kasih sama seseorang. Orang ini juga tukang bikin roti. Gitu. Bagus kan saya bilang. Dia kasih masukan. Wah ini Bu kurang airnya Bu. Kalau Bu tambah airnya lagi lebih empuk, lebih lembut lagi gitu saudara. Dia bikin lagi. Saudara, saya lihat wah sekarang ya. Sampai ada yang nyinggung ini. Ayo open PO yuk, ayo open PO. Waduh nah nanti saya bilang saingan sama Bumbu Cinta. Bikin PO, gak usah saya bilang, gak usah. Buat kita nikmati aja. Tergerak kamu mau kasih siapa? Kasih saudara. Tapi open PO yang pertama saudara, tetangga saudara. Saudara punya tetangga? Saya punya tetangga, papa mama saya. Dia yang open PO terus. Nah sekarang dia lagi beralih mau bikin lapis legit. Tahu ya, nih bapak-bapak masih bersyukur loh. Kita yang makannya enak lapis legit kan, sama kopi pahit. Yang bikinnya saya lihat, wah selapis. Makanya disebut lapis legit. Saya tanya, yang selapisnya berapa menit? Ya bisa tergantung ovennya, bisa 5-10 menit. Loh ini berapa lapis? Gak tahu berapa belas. Waduh kasihan banget ya, yang makannya plek habis. Lalu dia bilang, wah ini kurang jadi nih Pak, lampu atasnya kurang nggak seimbang gitu. Karena ovennya kecil yang 19 liter. Boleh nggak beli oven baru? Boleh, beli oven baru saya bilang gitu. Ya udah pesan, ya beli yang 52 liter. Ya, karena apinya supaya stabil saudara. Nggak apa-apa, suami-suami jangan pelit. Tapi istri-istri juga beli-beli, cuma taruh di gudang. Jangan juga. Ya koleksi oven gitu ya. Ya 19 liter, 32 liter, 52 liter, banyak. Jangan. Saya bilang kalau kamu gitu nggak mau saya beli. Ya, nah, kemarin baru datang saudara, oven yang 52 liter. Wah enak nih Pak katanya. Bikin roti ini bisa langsung 2, gede. Kemarin bikin roti karena masih kecil, naik ke atas hangus mentok. Aduh, saudara, saya bilang keren banget ya Tuhan. Latih.
masing-masing. Ini perkara jasmani loh. Jadi ada nggak wanita yang nggak bisa masak? Nggak ada harusnya kan. Kan tentang segala sesuatu. Tuhan aja, yang penting apa? Mau nggak? Ya, Pak, resep di rumah sih banyak Pak. Di rumah saya juga banyak dulu. Tahu yang resep kayak koran loh, sajiku ya sis ya. Tahu ya? Mau banyak bertumpuk-tumpuk. Sekarang saya udah loakin. Lu percuma baca resep itu kalau nggak praktek. Iya udah dipraktek Pak, tapi hasilnya nggak sama. Iya yang nulisnya satu bumbunya disimpenin. Kalau dia bagi semua ya dia nggak laku nanti gitu ya. Kayak suhu kan. Ya ajarin murid-muridnya tapi satu ilmu dia simpenin. Nah ini nggak boleh dibagi ini rahasia ini. Supaya muridnya penasaran kan. Tetap lo di bawah saya bannya. Yang satu ini jangan dibagi. Itu manusia. Tuhan tidak pelit. Tuhan kasih semuanya buat kita. Yang penting apa? Mau nggak? Ayo, bidang apapun. Tadi saya baru singgung tentang Kesia. Kesia anak Sakaria Lydia ini kan lulusannya food tech. Ya, teknologi pangan kan. Sekarang kan banyak sekali ya jurusan-jurusan teknologi pangan. Bagian kerja makanan kan. Ngukur ininya, lalu suhunya, apa isinya mesti ukur dengan baik kan. Itu, saudara. Sekarang Tuhan cemplongin di mana? Toko besi. Coba. Ya, jangan pernah bilang, sayang ya dulu lu kuliah ya, berapa ratus juta. Ya, enggak udah biarin aja, nikmati aja. Ya, tapi itu loh, banyak anak-anak muda saya temukan, oh lulusannya ini, saya mesti kerjanya ini, karena sama. Enggak juga, enggak, hidup kita enggak tahu. Silahkan aja kuliahnya food tech, jualnya besi. Jauh enggak bedanya? Food tech kan bersih kan, mesti bersih gak ada debu. Jual besi, debu terus. Kesia awal bilang, waduh debu Pak, ya jual besi. Cuma saya ingetin, Kesia tahu gak, kamu besar karena ada besi loh. Ingat nih, coba kalau gak ada besi kamu gak bisa seperti ini loh. Iya ya, kita tuh gak sadar. Anak-anak kita kan kadang-kadang gak mau kan. Betul gak? Saya banyak bilang sama keponakan saya, kalian ini aneh loh. Papa kamu dagang bakminya rame. Kok kalian gak mau nerusin sih? Lebih senang kerja sama orang gitu loh. Kenapa? Itu kan udah ada tempatnya, sudah ada pelanggannya. Tinggal dampingi aja papanya kan saat ini kan. Magang aja gitu kan. Nanti kalau papanya udah pensiun, anaknya tinggal nerusin. Ada beberapa koko saya itu anak-anaknya gak nerusin loh, dagang bakmi. Ada yang beberapa nerusin. Ponakan-ponakan saya itu dagang bakmi beberapa ada. Ya, nanti ini sore ini saya akan datang di salah satu keponakan, dia bikin ya baru buka juga nih. Dia undang saya, sok datang sok. Nanti besok mulai buka, grand opening besok. Oke, saya bilang, ya bakmi saudara. Ya jangan, kan udah Tuhan sediakan. Ya koko saya bilang, ya gak bisa paksa. Ya sih gak bisa paksa sih, tergantung dari anaknya. Tapi kan sayang banget kan dagang. Ya, dia tahu keuntungannya berapa, dia tahu sudah kelolanya gimana, kan gampang nerusinnya. Tapi ya itulah banyak anak-anak muda sekarang maunya kerjanya komputer, mau kerjanya laptop aja, mau kerjanya di handphone aja. Ya silakan bebas. Bebaskan Tuhan aja dalam kehidupan kita saudara. Ini, jadi apapun perkara lahir ya Bapak Ibu jangan takut. Tuhan sanggup mengajarkan kita. Sanggup segala sesuatu. Tuhan bilang namanya segala sesuatu. Di rumah satu kali saudara saya kapok saudara. Karena dengar informasi sih ya. Ayo ngepel pakai tawas. Saudara pernah tahu pakai tawas ya? Tahu ya tawas ya. Yang warna putih itu. Yang kalau dulu kan kita zaman air kotor tinggal taruh tawas kan jadi bersih gitu kan ya. Udah pakai saudara. Lalu kan tawas taruh di tempatnya ya. Saya taruh di laci di bawah wastafel saudara. Ternyata radiasi kimianya itu wastafel yang semua stainless itu karatan semua. Kopros Jadi apa? Ya kropos saudara. Jadi kropos. Jadi wastafel itu tiba-tiba bocor. Saya perbaiki, langsung pecah gitu. Oh waduh saudara kapok deh. Nah, itu karena dengar orang kan. Nggak dengar Tuhan nyatakan apa gitu. Nah, udah akhirnya saya beli barangnya. Ya, tukang lagi sibuk gak bisa. Yaudah saya perbaiki sendiri saudara. Saya perbaiki sendiri agak susah memang karena lekukannya banyak gitu. Ya, terus sambungannya banyak gitu. Ya udah Tuhan saya mau lakukan ini.
Bisa juga saudara. Yang penting apa? Mau gak kita diajar oleh Tuhan? Ini penting. Perkara lahiriah, perkara roh saudara bisa. Kalau ada suami-suami berkata, Pak ajarkan aku tentang cinta Pak. Gimana sih cara mencintai istri itu Pak? Gimana Pak? Tuhan yang akan ajarin. Tuhan akan ajarin saudara. Gimananya itu Tuhan yang akan ajarin. Gak bisa saya ajarin begini saudara. Tapi nanti yang penting Tuhan aku mau. Tuhan yang lakukan saudara. Ya, saya baru disadarkan juga ternyata keluarga saya itu saudara ya lebih ke arah dingin. Saudara tahu masuknya dari area mana? Unik nih Tuhan buka kan. Masuknya dari papa saya. Kenapa? Karena papa saya itu pengurus orang meninggal. Jadi saudara orang-orang yang berurusan dengan jenazah. Jenazah itu kan dingin kan. Itu spiritnya bisa masuk. Saudara. Saya dibukakan Tuhan. Oh seperti ini ya. Saya lihat hubungan koko saya sama pasangannya itu dingin gitu loh. Apa cuek gitu. Masa bodoh gitu. Enggak mesra maksudnya gitu. Apa? Tidak ada aliran cinta. Ya, ketika Tuhan bukakan gini, wow, saya bilang Tuhan, aku patahkan kutuk-kutuk warisan dari papa ini. Ya itu kan sosial papa. Urus orang meninggal, pernah tetangga meninggal, dia mandiin, saya suruh saya pegang. Saya takut suruh dingin. Ya, tapi itu sosial. Tapi ternyata ada roh yang masuk saudara. Jadi ingat nih, perkara apapun kalau kita membebaskan Tuhan untuk melakukannya, dahsyat. Seminggu ini kami berdua ini saudara, ya tiba-tiba itu ada rasa gak enak. Ada rasa kesel gitu, padahal gak ada penyebabnya gitu. Kok gak enak ya, kok kesel ya? Kok bawanya mau nyolot ya? Saudara pernah alami gak itu? Bro Stefanus pernah alami gak kira-kira? Enggak? Hah? Oh enggak ngaku dia. Hah? Saya enggak dia pernah. Sama aja berarti cuma enggak ngaku. Atau tidak terasa. Kok tiba-tiba kenapa gitu ya. Ya biasa kita ngobrol, biasa kita ya ini ya. Kok ada sesuatu yang enggak enak, kesel gitu loh bawaannya gitu ya. Terus dia juga diem gitu ya. Wah kalau dia udah diem kayaknya udah deadlock deh. Susah banget kayak saya untuk mulainya gitu ya. Saya di atas, ada dia, tiba-tiba dia turun ke bawah. Dia turun ke bawah, saya turun ke bawah, dia naik ke atas. Aduh ini makhluk mau diapain ya. Ya, gua ke bawah, dia ke atas. Gua ke atas, dia ke bawah. Kayaknya yang ketawa punya pengalaman deh. Ya, ngadepin sama orang paling gampang. Ngadepin pasangan tuh, tuh gak gampang. Saudara. Padahal pasangan sendiri kan. Kenapa nih saya bilang. Tapi sampai malam akhirnya saya ngomong. Ini gak benar saya bilang gini. Ada sesuatu juga dalam diri saya ini tentang kamu. Kenapa ini? Tapi saya gak tahu. Kamu juga pasti ada sesuatu ini. Iya ada sesuatu tapi saya juga gak tahu. Wah, aneh kan? Ada sesuatu tapi gak tahu. Itulah perkara roh. Kita tahu nih hati kita sebab gak beres. Bapak Ibu tahu kok, cek aja. Ini saya lagi gak beres ini. Sama anak saya kok bisa begini ya. Sama pasangan kok bisa begini ya. Sama orang tua kok bisa begini. Saya ini lagi gak beres. Bukan urusan mereka loh. Ingat ya, bukan urusan orang di luar kita. Tidak ada urusannya. Tapi di dalam hati. Kan juga bukan urusan sama dia. Tapi dia juga kena kan. Kenapa? Udah kita ngomong malam itu. Ngomong aja. Ngomong betul-betul konflik. Gak pakai tangan. Konflik betul-betul gak pakai bacok-bacokan. Atau pakai ayat juga. Enggak ada. Udah gak pakai. Lu setan lu Lucifer. Waduh. Lu bapaknya Lucifer. Waduh. Kalau udah begitu setan yang sana. Bukan itu. Ngomongin aja apa sih? Iya begini. Ngomong. Sudah. Ada 2 jam kali kami ngomong. Tak, tiktok. Tiba-tiba. Kok ada sesuatu yang keluar ya? Loh kok enak aja? Gak ada solusinya. Gak ada. Oh gini. Ya udah deh maafin deh. Minta maaf deh. Enggak ada minta maafnya. Enggak ada. Biasa aja. Tapi tiba-tiba kok sesuatu. Saya bilang sama dia. Kok ada sesuatu yang keluar ya? Dia juga bilang, iya sama Pak. Ya udah. Itulah Tuhan yang mengerjakannya. Tapi kalau coba kita berusaha. Kamu mestinya begini, jadi istri harusnya bukan begini. Jadi istri kan harus taat dan duduk sama suami. Dia bisa tembak loh. Kan jadi suami juga sama. Suami kasihlah istrimu. Coba kalau kita pakai ayat, berantem, perang. Jangan. Saya gak pakai ayat. Saya bilang, kenapa ya ada sesuatu yang gak enak ya? Kamu sadar gak tadi? Kamu di atas, saya naik ke atas, kamu turun.
Saya turun di bawah, kamu naik. Kan gak enak saya bilang begitu kan. Iya saya juga gak tahu, dia bilang. Pokoknya gak tahu ada sesuatu kesel sama kamu. Tapi gak tahu apa penyebabnya. Lihat, itulah pekerjaan roh. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan mengajarkan kamu tentang segala sesuatu. Berarti perkara lahiriah, perkara roh, Tuhan sanggup ajarkan kepada kita. Perkara apapun di dunia ini, tidak ada yang baru. Jangan anggap, wah susah banget, gak mungkin lah. Hubungan suami istri, wah gak bisa lagi kita pertahankan, udah kita pisah aja, kita ceraikan. Enggak. Tidak, jangan seperti itu. Ingat Tuhan yang mempertemukan kami, Tuhan yang mempertemukan kita. Ingat, Tuhan yang mempersatukan, biar kasih itu yang bermanifestasi. Izinkan. Saudara jangan cepat ambil keputusan untuk Lucifer masuk. Udah kita pisah aja, kita cerai aja. Enggak. Kata cerai itu adalah perkataan Lucifer. Itu yang setan mau. Tapi kita enggak. Ayo. Kita tenang boleh, diam dulu ya. Kita mau dengar Tuhan berbicara masing-masing buat kita apa. Nah, selalu itu saudara. Saya lihat, wah keren banget ya. Keren banget gitu saudara. Tuhan ajarkan kami berdoa seperti itu. Tidak tahu masalahnya apa. Tapi ada ganjaran di hati gak enak gitu. Bebasnya pun gak tahu kapan bebasnya. Ya udah tidur malam itu nyenyak. Biar besok paginya kami jalan pagi sama-sama nikmati betul-betul anugerah. Enggak lagi bahas yang kemarin ya. Ya kenapa sih kamu gini? Enggak lagi. Enggak udah itu udah lalu. Ya sekarang ini di depannya apa? Ya itu sudah sikap hati kita. Semua kita anak-anak muda. Semua kalian jangan khawatir. Tuhan dia guru agung kita. Dia sanggup mengajarkan kita tentang segala sesuatu. Apa yang kau butuhkan? Ngomong sama Tuhan. Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Aku bebaskan engkau saat ini. Ajarkan aku ya. Ajarkan aku. Aku mau. Tuhan cuma mau keluar dari mulut kita berkata, aku mau. Aku gak sanggup Tuhan dengan usaha aku sendiri. Aku gak mampu. Jangankan merubah orang lain. Merubah diriku sendiri. Aku tidak sanggup. Tapi aku mau Tuhan. Tuhan yang mengerjakan semuanya. Kan jelas sekali ya. Jangan lupa yang terakhir dikatakan apa? Saudara harus tetap hidup di dalam Kristus. Itu artinya apa? Kristus itu adalah sang cinta. Kita harus terus hidup di dalam cinta itu. Jangan keluar dari cinta itu. Tetap ada di dalamnya. Dengan apa? Kita mati saja. Tuhan aku sudah mati. Tuhan Yesus yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita naikkan satu pujian di hadapan Tuhan ya. Ajarku mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya kepadamu. Hanya padamu pimpinlah jalanku. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan ya, ajarku mengerti Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Hanya padamu pimpinlah jalanku. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Amin. Terang firman-Mu. Pribadi-Mu sendiri yang menerangi hidup kami Tuhan. Ku berharap hanya padamu. Katakan Bapakku ajaib, Bapakku ajaib.
Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku heran, Tuhanku heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Sekali lagi saya undang kita bagi beri bersama-sama. Katakan Bapakku ajaib, Bapakku ajaib. Bapakku ajaib segala perbuatan-Mu. Tuhanku heran perbuatan-Mu. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut sekali lagi katakan ya, Bapakku ajaib, Bapakku ajaib. Haleluya. Bapakku, terima kasih Tuhan, Kau sanggup mengajarkan kami tentang segala sesuatu, perkara-perkara lahiriah maupun perkara-perkara roh, sama di hadapan-Mu Tuhan. Heran perbuatan-Mu. Katakan Engkau sanggup, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Engkau sanggup mengadakan, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlu menurut kehendak-Mu. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sanggup melakukan apapun yang kami kekasih-kekasih-Mu butuhkan Tuhan. Kau sanggup mengajarkan kami tentang segala sesuatu. Baik perkara-perkara lahiriah, perkara-perkara mengenai pekerjaan kami Tuhan. Perkara-perkara apapun tentang di dunia ini Tuhan. Engkau sanggup sebab Engkau yang menciptakan itu. Bahkan perkara-perkara roh yang tidak kelihatan dari mata jasmani kami, Tuhan sanggup mengajarkan kami. Tuhan sanggup membuka tentang pribadi-Mu sendiri Tuhan. Tidak ada yang Kau tutupi kepada kekasih-Mu. Kau sanggup membuka itu semua supaya kami semakin mengenal pribadi-Mu. Pribadi cinta yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami dibebaskan dari ketergantungan kepada seseorang. Tergantungan kepada seorang guru. Tergantungan kepada seorang mentor. Tergantungan kami kepada seorang pemimpin. Ketergantungan kami kepada siapapun hari ini kami dilepaskan. Kami dibebaskan. Kami hanya betul-betul diajar oleh sang kebenaran itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sang kebenaran sanggup memakai orang-orang dekat kami untuk menasihati kami. Untuk menegur kami. Kami mau menyambut itu Tuhan. Karena kami tahu ini datangnya daripada Engkau. Terima kasih, kami bersyukur buat semua ini. Kami terima anugerah Tuhan. Kami terima cinta kasih Tuhan. Kami terima kasih sayang Tuhan yang selalu baru buat kami. Dan kami mau terus nikmati. Kami mau diam di dalam Engkau. Dan Engkau diam di dalam kami. Sampai masing-masing kami bertemu muka dengan kekasih kami, Tuhan kami,
Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Selamat siang Bapak Ibu, Tuhan berkati semua. Amin.